AS paksakan penjualan F-16 usai Indonesia bertemu Vladimir Putin untuk membeli senjata Rusia. Sebetulnya Indonesia mungkin dilihat sebagai pasar paling potensial penjualan F-16 berbagai tipe. Agak mengherankan memang, Indonesia saat ini cuma punya sekitar 33 unit F-16 namun masih dikejar-kejar AS untuk membeli varian Viper. AS bahkan rela memberikan fasilitas MLU F-16 ke Indonesia meski jumlah Fighting Falcon-nya sedikit. Dibilang sedikit sebab banyak negara lain yang punya F-16 berjibun. Misalnya Mesir, mereka punya 240 unit F-16 tapi sama sekali tak diberi AS fasilitas MLU layaknya Indonesia. Mesir juga belum ditawari F-16 Viper di mana mereka kerap mendapat cat tempur barat berteknologi tinggi. Paling ngenes justru Turki. Turki punya 245 F-16 berbagai varian dan hampir semua alutsista udaranya buatan AS. Bahkan Turki terang-terangan berharap dapat membeli F-16 Viper dari AS sebagai bagian dari wujud aliansi NATO. Yang ada, AS menganyakdirikan Turki tak diberi fasilitas MLU sekalian dilarang membeli Viper serta suku jajang F-16 lainnya. Padahal Turki punya 245 unit F-16. Maka alangkah benarnya jika Indonesia punya segelintir F-16 namun malah ditawari segala macam kebutuhan Fighting Falcon oleh AS. Entah tak tahu apa motif AS begitu paksaan penjualan bahkan menghibahkan F-16 ke Indonesia sedari dulu. Dari Indonesia mengumumkan tender pengadaan jet tempur generasi keempat tahun 1986, F-16 menikung miris 2000 yang kala itu hampir dibeli. F-16 sebanyak 12 unit langsung dibeli Indonesia dari Lockheed Martin untuk mengimbangi pesatnya teknologi pertahanan matra udara. Pembelian F-16 Indonesia sangat didukung oleh pemerintah AS yang kala itu presidennya ialah Bill Clinton. Clinton bahkan berani mengesampingkan interupsi Kongres AS mengenai laporan pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia di Timur Timur. Memang AS mendukung invasi Indonesia di Tim-Tim sejak tahun 1975. AS berulang kali menyuplai kebutuhan militer Indonesia untuk melaksanakan operasi tempur di sana. Hampir semua alutsista matra udara yang digunakan Indonesia di Tim-Tim merupakan buatan AS. Maka soal pembelian F-16, pemerintah AS oke saja bahkan mensupport penuh. Faktanya, perhatian Kongres terhadap catatan HAM Indonesia mungkin tidak banyak mempengaruhi keputusan Presiden Clinton untuk menarik dukungan terhadap kesepakatan tersebut. Drama kecil seputar penjualan F-16 ke Indonesia jelas menunjukkan hukum politik birokrasi MEL, jelas global security. Bahkan AS malah menyodorkan F-16 ke Indonesia dan menjamin akan dikirim tepat waktu. Indonesia awalnya menyetujui pembelian F-16 sebagai tanggapan atas permintaan AS. Kecenderungan Kongres untuk melihat hubungan AS Indonesia sebagai permainan moralitas yang didefinisikan dengan kata-kata Timur-Timur terus menekan pihak Washington dalam hubungan tersebut, ungkapnya. Namun lama-kelamaan Indonesia malas juga lantaran proposalnya untuk membeli F-16 ditolak Kongres AS meski pemerintahan Clinton mendukung 100%. Hingga pada 2 Juni 1997, Indonesia memutuskan tak mau lagi membeli F-16. Surat Soeharto kepada Presiden Clinton pada 2 Juni 1997 mengumumkan bahwa Indonesia tidak lagi membutuhkan pesawat F-16 atau keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan militer internasional atau IMED, jelasnya. Setelah adanya surat itu, praktis Indonesia puasa belanja alutsista dari AS. Menginjak tahun 2007, kerjasama pertahanan antara AS dan Indonesia kembali terjalin. Indonesia minat lagi dengan F-16 di mana ada 2 paket pesanan yang sedang dirundingkan. Pada tahun 2007, Indonesia secara aktif mengejar 2 pesanan besar untuk pesawat F-16 AS baru dan suku jajang untuk memperbarui model lama yang ada. 2 kesepakatan, kasus penjualan militer asing dan kasus komersial masing-masing melibatkan beberapa ratus juta dolar, menunjukkan bahwa Angkatan Udara Indonesia dan Kementerian Pertahanan dapat menemukan uang untuk dibelanjakan pada senjata prioritas tinggi dan bersedia membeli senjata AS, katanya. Di sini, AS melihat ada pencabangan dari pemerintah Indonesia dengan militernya. Maksudnya pemerintah mau alutsista A namun militer ingin B. Kedua pembelian tersebut yang masing-masing berasal dari Angkatan Udara dan Kementerian Pertahanan tampaknya tidak terkoordinasi satu sama lain, menunjukkan percabangan yang masih ada dalam penganggaran, perencanaan, dan pengadaan militer Indonesia, jelas Global Security.
AS semakin kebakaran jenggot karena pada 6 September 2007 Presiden Rusia Vladimir Putin berkunjung ke Indonesia. Putin dan Indonesia menandatangani kesepakatan senjata senilai 1 miliar dolar AS. Kesepakatan ini terjadi setelah kesepakatan senjata senilai 1 miliar dolar AS dengan Rusia yang seluruhnya didasarkan pada kredit yang ditandatangani selama kunjungan Presiden Putin baru-baru ini tahun 2007 ke Jakarta. Bebernya, oleh sebab itu, AS membos penjualan atau hibah F-16 ke Indonesia secepat mungkin agar tak pindah haluan ke Rusia. Hingga kini Indonesia setia mengoperasikan F-16 dengan kandasnya Su-35 Rusia.